ya hilang lah duitnya. Loh, tapi kan Sritek masih punya aset. Kalau dilikuidasi kan hasil likuidasinya bisa buat balikin. Ya bisa sih gitu. Tapi kalau berdasarkan hukum undang-undang kepailitan gitu ya, pada saat perusahaan itu dinyatakan pailit itu maka nanti aset-aset yang sudah dilikuidasi itu akan dibayarkan kepada kreditur-kreditur berdasarkan prioritasnya. Nah, anehnya gini guys, anehnya adalah yang mengajukan itu tadi perusahaan Indobarat Rayon yang akhirnya kalau diurut-urutin dari derajat krediturnya itu nggak bakal dapat apa-apa. Orang dia utangnya cuma 100 miliar gitu ya. Jadi kalau kita tadi urutin dengan itu yang sama dengan apa yang didapat Bank Jabar dari kerugian 692, dia cuma akan dapat 60 sampai 70. Di Indobarat Rayon tadi dari utangnya 1 miliar dia paling cuma akan dapat 10 miliar. Aneh kan? Anak sekecil itu berkelahi dengan Sritek. Hey guys, hari ini gue mau ngomongin Sritek guys. Ya seperti yang lu tahu bahwa kemarin itu komisaris utama Sritek yang namanya Iwan Setiawan Lukminto. Jadi dia anaknya pendiri Sritek, komisaris utama. Yang sekarang menjabat sebagai komisaris utama yang sebelumnya sampai dengan tahun 2002 atau 2003 bulan Februari dia masih direktur utama. Tapi kemudian dia berganti menjadi komisaris utama, dan kemudian pada tanggal 20 kemarin itu ditangkap sama Kejaksaan Agung, dan tanggal 21 dijadikan tersangka. Tuduhannya adalah korupsi. Ada kerugian negara senilai 692 miliar dari pemberian kredit Bank DKI dan Bank Jabar. Jadi kerugian ini timbul karena utang yang tidak terbayar. Utang yang tidak terbayar. Jadi kenapa tidak terbayar ya? Karena perusahaannya udah bangkrut. Perusahaannya sudah dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Oktober 2024 dan dikuatkan oleh kasasi di Mahkamah Agung di tanggal 18 Desember 2024. Dan berdasarkan keputusan kasasi itu, maka segala operasional PT Sritek yang nama aslinya PT Sri Rezeki Isman Tbk ini harus dihentikan per tanggal 1 Maret 2020. Nah, karena operasi sudah dihentikan, ya hilanglah duitnya. Loh, tapi kan Sritek masih punya aset. Kalau dilikuidasi kan hasil likuidasinya bisa buat balikin. Ya bisa sih gitu. Tapi kalau berdasarkan hukum undang-undang kepailitan gitu ya, pada saat perusahaan itu dinyatakan pailit itu maka nanti aset-aset yang sudah dilikuidasi itu akan dibayarkan kepada kreditur-kreditur berdasarkan prioritasnya. Nah, Bank Jabar sama Bank DKI ini prioritasnya itu yang paling rendah guys. Jadi ada prioritas A, B, C gitu ya. Jadi prioritas utama itu adalah prioritas, bisa dibilang namanya apa ya, istilahnya itu adalah pokoknya paling tinggi itu yang pertama harus dibayarkan itu adalah kewajiban pembayaran kepada karyawan dan kepada pemerintah. Karyawan itu gaji dan pesangon. Terus kemudian kepada pemerintah itu kayak kalau ada utang pajak gitu. Dan biaya untuk likuidasinya. Untuk bayar kurator, untuk bayar operasi likuidasinya, gitu, untuk lelang dan lain sebagainya. Terus kemudian prioritas yang kedua adalah untuk membayar kreditor yang punya aset. Jadi kreditor-kreditor yang punya aset bisa dibilang istilahnya adalah kalau nggak salah itu kreditor separatis. Itu adalah kreditor-kreditor yang utangnya dijamin oleh aset dan para pemegang obligasi. Nah itu nilainya gede guys, itu nilainya sekitar 7,2 triliun sendiri. Orang yang dapat prioritas ini. Dan kemudian setelah itu dibayar gitu ya, nah baru namanya kreditor concurrent. Kreditor concurrent adalah utang kreditor-kreditor yang memberikan utang tanpa jaminan aset. Termasuk utang dagang. Nah, jadi karena Bank Jabar dan Bank DKI ini memberikan utang tanpa memberikan jaminan aset, ya dia level pembayaran jadi yang paling bawah. Jadi lu bayangin aja ya, Bank Sritek ini pada saat dilikuidasi itu mempunyai kewajiban atau total utang-utang yang bisa dibayar itu adalah 25 triliun gitu. Tetapi asetnya itu secara nilai buku cuma 10 triliun. 10 triliun guys, asetnya itu.
Jadi kalau misalkan 10 triliun pun terjadian gitu ya, itu setelah dikurangin dengan biaya untuk prioritas membayar tenaga kerja gitu ya, kayak gaji sama pesangon yang masih utang gitu, terus untuk pajak pemerintah, terus untuk biaya likuidasi, kurasi, kurator gitu ya. Ya mungkin saya cuma tinggal 9 triliun. Nah, 9 triliun untuk membayar pada kreditor separatis gitu ya, yang tadi pangkatnya masih di atas para 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 pemberi pinjaman yang nggak pakai agunan aset tadi itu sampai 7,2. Jadi mungkin cuma tinggal kesisa berapa? 1 sampai 2 triliun yang akan dibagi-bagi untuk dibayarkan kepada berapa tadi tuh yang baru bayar? Baru 7 dan 25. Masih ada 18 triliun lagi. Jadi 2 triliun untuk membayar sisa 18 triliun, guys. Jadi cuma dapat 10%-nya. Jadi misalkan ya tadi si Bank DKI sama Bank Jabar kalau digabungin dari 692, jadi kalau ngikutin logika pembayaran seperti yang prioritas ini, dari 692 miliar itu nanti yang bisa ditarik balik itu cuma tinggal sekitar 60 sampai 70 miliar. Jadi kerugiannya gede nggak? Ya bisa dibilang gede banget. Kerugian negara, kasusnya korupsi. Nah ini belum ngomongin ada bank lain dari 2 bank itu tadi ya, selain BPD ya, itu juga masih ada lagi Bank Jateng. Ada lagi Bank BNI, kalau nggak salah ada juga BRI juga. Nah ini kan Himbara juga ini tinggal pada saat pemberian kreditnya ini pakai agunan apa enggak. Karena berdasarkan Fitch Rating dan Moody's, itu sebenarnya ratingnya cuma BB minus. BB minus itu artinya adalah kemungkinan utang untuk tidak terbayar itu sangat tinggi. Tapi malah dikasih kredit modal kerja yang tanpa agunan. Visi banget kan, amis banget. Nah, ada beberapa orang yang berpendapat gitu ya, udah banyak yang emosi juga gitu. Beberapa pejabat dan beberapa anggota DPR juga banyak yang emosi. Ini sebenarnya cuma akal-akalan dari si pemilik Sritex ini untuk melarikan diri dari tanggung jawab aja gitu. Karena aneh banget gitu loh. Jadi yang menggugat pilot Sritex ini adalah PT Indobarat Rayon gitu ya. Jadi sebelum digugat pilot ini sebetulnya ada proses yang namanya homologasi gitu ya. By the way kita refresh dulu ya. Proses kepilotannya itu bagaimana. Jadi kayaknya proses-proses untuk mendapatkan kredit ini terjadi tahun 2020. Karena nggak ada datanya ya. Ini cuma dari laporan-laporan, misalkan kayak kejaksaan mengatakan bahwa tersangka korupsi ini 3 orang gitu, yang satu adalah direktur utama Bank DKI pada tahun 2020 dan dia kepala komersial corporate Bank Jabar pada tahun 2020. Jadi diasumsikan bahwa kredit ini terjadi di tahun 2020 atau sebelumnya gitu. Nah, jadi ada indikasi bahwa si Iwan Setiawan ini mengumpulkan banyak utang di tahun itu, gitu, tahun 2020 itu, nggak cuma dari Bank Jabar sama Bank DKI aja, karena pada saat itu laporan keuangannya itu masih kinclong banget, karena di tahun 2020 itu dia masih menyatakan untung 1,2 triliun gitu, dan kemudian tahun 2021 itu tiba-tiba rugi sampai 15 triliun. Ya ada lah alasannya pada saat itu karena COVID lah, nggak bisa jualan ke luar negeri lah, sebagainya lah. Gitu. Tapi anehnya adalah kenapa di tahun 2020 dia masih kinclong gitu kan. COVID kan udah mulai tahun 2019 gitu, 2020 awal juga udah mulai lockdown sana lockdown sini. Gitu. Udah mulai ada pembatasan sana pembatasan sini. Tapi kenapa dia masih bisa mengklaim dia untuk 1,2? Jadi di sini juga ada indikasi juga gitu. Apakah terjadi poles-memoles data-data keuangan di sini? I don't know gitu. Tapi ada indikasi seperti itu. Untuk apa? Supaya untuk dapat lancar mengajukan kredit. Ya logikanya seperti itu gitu. Tapi ya nggak ada buktinya juga sih. Ini cuman indikasi aja gitu ya. Makanya mungkin kejaksaan juga sekarang lagi menyelidiki ke sana. Nah, terus kemudian 2021 mungkin tibalah saatnya untuk dibuka-bukaan. I don't know kenapa juga tahun 2021-nya dibuka gitu ya. Jadi tahun 2021 ini ada medium terms note yang jatuh tempo gitu, kayak obligasi gitu yang jatuh tempo, pembayaran pokok dan bunganya yang nggak bisa dibayar. Akhirnya nggak bisa dibayar, selain sahamnya disuspend karena di perusahaan publik, juga kemudian kreditur-kreditur yang ada itu mengajukan PKPU.
penundaan kewajiban pembayaran utang. Intinya ini adalah bahwa pengajuan untuk meminta Sritex untuk melakukan restructuring utangnya, mau dibayar atau bagaimana, atau kalau nggak dibangkrutin. Nah, terus kemudian disetujuilah restructuring utang itu, namanya adalah kesepakatan homologasi, itu disetujui oleh 2/3 pemberi kredit atau kreditur, yang kalau di total jumlah uang dari kreditur itu dia adalah sekitar 12, kalau nggak salah 6 triliun, itu 12,6 triliun rupiah gitu. Itu tahun 2001 guys, dan proses homologasinya itu ya tahun 2001. Nah, di tahun 2004 ada satu perusahaan namanya Indo Barat Rayon yang utangnya ke Sritex itu cuma 100 triliun guys. Nah, perusahaan yang utang 100 triliun ini yang mengajukan kepailitan karena ngerasa bahwa restructuring utangnya itu yang cuma nilainya cuma 17.000 dolar per bulan itu nggak dipenuhi oleh Sritex. Dan pihak juga Sritex itu kayaknya merasa dia udah memenuhi itu gitu. Nah, dikabulkanlah oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 21 Oktober 2024. Sritex sih kayaknya juga fighting gitu supaya nggak dilikuidasi, dia mengajukan kasasi. Tapi kemudian ya karena pengadilan yang kemudian pengadilan itu harus memutus paling lama 60 hari, kemudian diputuskanlah tanggal 18 Desember 2024 yang menguatkan keputusan Pilot Sritex. Boom, bangkrut, dinyatakan. Pengadilan menyatakan bahwa semua aktivitas sudah dihentikan tanggal 1 Maret 2020. Nah, anehnya gini guys, anehnya adalah yang mengajukan itu adalah itu tadi perusahaan Indo Barat Rayon yang akhirnya kalau diurut-urutin dari dari derajat krediturnya tuh nggak bakal dapat apa-apa. Orang dia utangnya cuma 100 miliar gitu ya. Jadi kalau kita tadi urutin dengan itu yang sama dengan apa yang didapat Bank Jabar dari kerugian 692, dia cuma akan dapat 60-70 triliun. Si Indo Barat Rayon tadi dari utangnya 1 miliar, dia paling cuma akan dapat 10 miliar. Aneh kan? Anak sekecil itu berkelahi dengan Sritex. Bau amis banget gitu loh. Di lain pihak gitu, si Iwan Setiawan dan keluarganya ini seperti terbebaskan gitu dari semua tanggung jawab gitu, terutama semua tanggung jawab terhadap 50.000 karyawan itu. Dan membayar utang yang total nilainya 25 triliun itu. Ya memang ada undang-undang perseroan terbatas bahwa memang tanggung jawab pemilik itu hanya terbatas pada modal yang disetorkan gitu ya. Nah, rupanya ini yang pemerintah nggak mau gitu. Makanya dia dijerat dengan pasal korupsi. Enak aja gitu kan. Padahal Pak Prabowo ini udah berusaha sangat keras gitu supaya kepalitan ini tidak terjadi. Jadi begitu dilantik tanggal 20 Oktober ya, baru dilantik ya. Begitu dilantik 20 Oktober, terus melantik menteri 21 pagi, wakil menteri 21 siang. Hari yang sama, Pengadilan Niaga Semarang ini mempilotkan Sritex dan memberi kabar bahwa akan ada PHK 50.000 orang. Langsung dikasih PR ini kabinet. Dan Pak Prabowo langsung membentuk tim gitu ya. Jadi kayak ada tim awal gitu kayak Immanuel Ebenezer sepertinya udah diutus untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan kemudian pada saat retret di Magelang tanggal 24 dan 27 itu Pak Prabowo mengumpulkan 4 kementerian gitu, ada Menteri Perindustrian Pak Gumiwang, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, kemudian ada Menteri Ketenagakerjaan Firly, terus kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencari cara gimana supaya menyelamatkan ini. Paling nggak mengamankan 50.000 orang itu supaya jangan dipecat. Atau kalau misalkan di PHK pun segera dapatkan kemudian pekerjaan yang baru. Sehingga tidak menimbulkan keresahan sosial dan menimbulkan social unrest. Ya karena kabinet baru ini kan lagi mau kerja gitu ya, butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba dikasih berita bahwa 50.000 orang mau di PHK. Ya pasti
nambahin kerjaan lah ya kan ya, tapi ya karena Pak Prabowo itu adalah presiden yang mau nggak mau ya dia mesti melakukan sesuatu gitu ya, karena kan sesuai yang dia, ya namanya semua tujuan semua presiden, tujuan semua negara adalah mesejahterakan rakyatnya gitu. Dan memang itu tujuannya pemerintahannya Pak Prabowo gitu, malah dia ingin membuat ekonomi kita growth sampai 8% gitu, target APBN 5% gitu. Nah ini malah mem-PHK orang yang membuat ekonomi menjadi shrinking. By the way, ini adalah perusahaan ini ya guys. Perusahaan Sritex ini adalah perusahaan tekstil, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Jadi kebangkrutannya ini akan membawa, ya paling sedikit banyak gitu ya, itu akan membawa dampak kepada perekonomian, baik perekonomian secara makro gitu, karena kontribusi TPT ini itu lumayan gitu ya, di PDB itu sekitar 1%-an, ya 1%-an kan lumayan guys, ada shrinkage juga, dan kontribusi Sritex ini juga nggak kecil gitu. Belum lagi perekonomian lokal guys. Jadi dengan adanya ditutupnya Sritex ini, nggak cuma 50.000 tenaga kerja aja yang akan terdampak, tapi juga ekonomi di sekitarnya. Jadi kayak tukang sayur, tukang gorengan, tukang penitipan motor, perusahaan kos-kosan, itu juga pasti akan terkena dampaknya. Jadi multiplier-nya ada juga gitu. Nah ini memang mesti diambil hati-hati, itu makanya Emmanuel bin Nasir itu mau mandir ke sana untuk memastikan bahwa tidak ada PHK, tidak ada PHK, tidak ada PHK. Tapi ya gimana kalau pengadilan Niaga udah memutuskan, kemudian dinyatakan pilot ya dan perusahaan harus berhenti operasi tanggal 1 Maret ya mau nggak mau ya mesti di PHK. Kesel nggak sih? Pemerintah yang udah berusaha ternyata PHK juga kesel banget itu. Terus kemudian kok ada kesan bahwa seolah-olah si Iwan Setiawan ini udah pergi ke sana gitu kan yang dibilang sama Kejaksaan Agung kan, karena jadi ponselnya tuh bisa melacak dia sudah ada di beberapa tempat yang berbeda gitu. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan dia akan melarikan diri. Enak banget gitu, setelah bikin masalah, setelah membuat bangkrut perusahaannya dia mau melarikan diri. Ya ditangkap lah. Dan ditangkapnya ini pakai pasal korupsi. Karena kalau pasal korupsi nanti akan bisa berlanjut kepada pasal pencucian uang. Kalau ada indikasi bahwa dia mengalihkan uang perusahaan ini untuk yang harusnya untuk keperluan usaha atau keperluan bisnis perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya, dan mengarah kepada aset-aset pribadi, ini nanti akan bisa kena TPPU, atau artinya adalah aset-aset pribadinya akan bisa dibekukan dan disita. Dan menurut gue itu yang adil juga buat semua pihak gitu, terutama adil buat pemerintah, karena sekarang lu mengalihkan semua bebannya kepada pemerintah. Pusing kan? Keluarga lu pasti tetap kaya. Keluarganya si Iwan Setiawan Lukbintoti pasti tetap kaya gitu loh. Tapi pemerintah pusing gitu loh. 50.000 orang pusing gitu loh. Ada yang anaknya kuliah, 2 kuliah di Jogja, ada yang kuliah di Solo. Wah, tiba-tiba dia nggak punya pekerjaan. Belum lagi tadi yang gue bilang, yang tadi kita bahas itu ada multiplier effect yang terdampak tuh. Kan pusing, gak cuma keluarga individu-individu aja. Pemerintah juga pusing. Dan dia mau kabur, mau lepas tangan. Ya paling nggak dengan ditangkapnya ini, paling nggak dia nggak kemana-mana dulu lah. Dan nanti pada saat dibutuhkan, ternyata apabila terbukti, asetnya bisa di-freeze dan disita. Ya gitu loh guys. Ambis banget kan. Jadi sepertinya Sritex ini cuma entity bisnis biasa ya. Tapi entity bisnis biasa ini karena by the way, Sritex ini tadinya ya cuma toko biasa ya guys, toko kayak kecil gitu tahun 66 gitu, didirikan oleh Muhammad Luminto, bapaknya si Iwan Setiawan ini. Kemudian gede, kemudian menjadi holding company yang memproduksi tekstil dari hulu ke hilir, dari mulai bikin benang sampai kemudian jadi pakaian. Ini gede banget, dan pasarnya itu gede banget sampai ke lebih dari 30 negara di dunia gitu. Itu ngomongin dunia ya, di lokal juga gede juga gitu, karena dia mensuplai pakaian seragamnya TNI dan Polri loh guys. Jadi berarti ini dia juga kena sama orang-orang pejabat-pejabat juga. Dan karena sudah gedenya itu, maka ini sudah bukan bisnis entity biasa. Ini jadi ada faktor sosial, ekonomi, dan politisnya gitu. So, faktor ekonominya karena dia sudah gede, jadi dia menggerakkan perekonomian, sosialnya karena orang-orang yang terlibat itu banyak gitu. Dan faktor politisnya ya karena di sini melibatkan 50.000 orang yang mempunyai suara dan mempunyai keluarga. Jadi nggak cuma 50.000 orang aja yang terlibat gitu ya. Kalau dengan istri dan suaminya mungkin jadi ada ratusan ribu gitu, termasuk anaknya gitu, dan
di Jawa Tengah pula gitu, kantong termasuk ada kantong pemenangannya Pak Prabowo pada pemilu 2024 lalu gitu ya, bisa mengalahkan PDI dan Ganjar gitu di kandangnya sendiri. Jadi ini ada faktor politisnya juga. Jadi ini sudah gak cuma bisnis biasa ya, jadi ini ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Dan ini semua diakibatkan menurut gue ya dari kelalaian pemilik, dalam hal ini mungkin si Iwan Setiawan itu, yang dia mismanage atau bad corporate governance, yang ada indikasi utang-utang itu tidak dipakai buat penuntukannya, tapi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Makanya dia dijerat dengan pasal korupsi. Gimana menurut lu guys? Ya kita tunggu aja kelanjutannya ya, apakah kejaksaan nanti akan menemukan bukti-bukti baru gitu ya, bahwa ternyata memang ada indikasi-indikasi untuk memperkaya diri sendiri gitu ya di luar perusahaan gitu ya, sehingga nanti bisa nyambung lagi ke pasal-pasal pencucian uang gitu ya, sehingga aset-asetnya bisa dibukukan. Sehingga paling nggak dalam hal ini ya pemerintah akan bisa terbantu gitu ya, bisa menyelamatkan dana atau aset lebih banyak gitu ya. Kalau kami ada perusahaan udah terbatas itu, satu-satunya tambahan aset mungkin dari kekayaan pribadi yang mungkin hasilnya dari penyalahgunaan. I don't know, maybe karena ada indikasi ke sana. Kita tunggu aja apa yang akan kejaksaan lakukan. Semoga ya apapun yang dilakukan ini bisa memberikan yang terbaik, terutama bagi 50.000 karyawan dan keluarganya, sehingga kalau pemerintah bisa merecover budget lebih banyak, kemudian bisa mengalihkan atau memberikan fasilitas yang lebih juga untuk menghidupkan perekonomian yang ditinggalkan oleh bangkrutnya Sritek ini, sehingga tidak terjadi keresahan-keresahan yang tidak diinginkan. Gimana menurut lo guys? Apakah menurut lo ini masalah bisnis biasa, atau lo juga mencium sesuatu yang ambis di sini, di mana si Iwan Setiawan dan keluarganya sebagai pemilik Sritek ini sebetulnya cuma mau lepas tangan dari masalah. Ya karena apapun yang terjadi, ya dia dan keluarganya ya udah terlanjur kaya. Ya itu sih opini gue ya guys. Jadi kalau salah ya minta maaf. Jadi kita tunggu aja nanti hasilnya investigasi lebih lanjut dari kejaksaan. Tapi kalau lo ada pendapat lain, lo bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Tapi kita doain bahwa pemerintah, kejaksaan, timnya Pak Prabowo bisa melakukan yang terbaik sehingga bisa memberikan yang terbaik kepada terutama karyawan-karyawan Sritek yang jumlahnya 50.000 orang itu, keluarganya, dan mereka-mereka sekitarnya yang terdampak pada bangkrutnya Sritek ini. Dan terima kasih, thank you sudah menonton channel gue. Bye.